cik cik. Audio Jungle. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangan nih orang-orang yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita akan datang untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang indah. Sepanjang hidup kami, Engkau memimpin setiap langkah kami. Engkau memimpin setiap hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh rasakan damai secara sukacita yang selalu baru Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur selalu kepadamu, bahwa di setiap harinya Tuhan, Kau tidak pernah melupakan kami. Haleluya, Yesus. Syukur bagimu. Naikkan syukurmu saat ini. Katakan bahwa Dia adalah Bapa yang begitu setia. Walau seluruh dunia bergoncang, Dia tetap Bapa dan Allah yang setia. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tuhan terselamih, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya
Kita akan kembali pujian dari awal. Betapa dahsyat Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tak terselambi pikiran, tak terukur Tuhan, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Dengan hatimu katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kami mau nyatakan dengan hati kami Tuhan, sembah Engkau Yesus. Hanya Kau. Katakan dengan imanmu, Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Oh, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Amin. Hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, Kau selamanya. Kau tetap Allah. Semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap
sepertimu, tiada yang sepertimu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Di hati kami, di hidup kami, syukur bagimu, syukur bagi namamu. Tiada lama yang tiada lama. Haleluya, syukur bagimu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Kami sembah namamu, kami tinggikan namamu. Oh Yesus, syukur bagimu Tuhan. Kami agungkan namamu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, syukur bagimu, haleluya, oh ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah Tuhan, walau lewati lembah. Kami tak ditinggalkan, ditinggalkan Yesus. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Oh, Kau yang pedulikan seluruh hidup, walau lewati lembah Tuhan, walau lewati lembah. Ku tak ditinggalkan, tinggalkan Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidup, Yesus kekuatan kami. Oh, Yesus Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, oh di hidupku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi setiap kami di tempat ini. Engkaulah yang memampukan kami ada di tempat ini. Kami kuat saat ini berdiri di hadapan-Mu, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan semua berasal daripada-Mu Tuhan. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kami tidak bersorak-sorai bagi nama-Mu. Tidak ada alasan untuk kami untuk tidak tinggikan nama-Mu. Saat ini kami mau bersuka cita bersama dengan keluarga seiman di tempat ini. Biarlah Roh Kudus mengambil alih setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang sama-sama percaya kita katakan amin. Shalom. Shalom, lambaikan tangannya yang penuh dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan bagi kami untuk bisa melayani di tempat ini. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Rajamu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian. Firman terangi jalanku. Haleluya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya undang kembali untuk duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya. Kita akan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita mau menjadi pendengar-pendengar firman, pendengar-pendengar kebenaran Tuhan.
Kita mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh bersorak-sorai, kalau kami boleh menyembah-Mu, kalau kami boleh meninggikan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudus. Tuhan hadir di bait kudus. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Haleluya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan kembali dari awal. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Ku, hadirat-Ku memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu memenuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Ku memenuhi, hadirat-Ku Tuhan, hadirat kudus-Mu memenuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Ku, namanya saya hadirat kudus-Mu memenuhi
jemput untuk semuanya untuk bangkit berdiri. Hadirat-Mu, amin, memenuhiku. Hadirat-Mu Tuhan, kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi kau katakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, memenuhiku. Amin Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Oh, rialaba-laba ya sakana ya laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak, Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Syaralabat akan ayalabayashi andaralabalabalaman. Syaralabat akan ayalabayashi andaralabalabalaman. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kehidupan kami ya Bapa. Kuasa kasih-Mu yang terus melimpahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kami kepada malam hari ini, semuanya karena anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami berkumpul pada malam hari ini untuk datang menyembah-Mu, untuk datang meninggikan-Mu, untuk datang mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Spirit surgawi mengalir sepenuhnya atas tempat ini. Kami percaya segala roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami pada malam hari, hamba-Mu patahkan, hamba-Mu tolak di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang ada di tempat ini yang meningkupi setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau rapi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu. Biarlah pemakaian Tuhan terjadi atas kehidupan kami semua di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Kurang keras. Sekali lagi. Shalom. Ada sukacita, amin. Sekali lagi, ada sukacita, amin. Ada yang belum makan di sini? Atau sarapan pagi belum ada? Ada yang masih puasa? Tidak ada ya? Semuanya sudah makan, amin. Haleluya. Maka ketika kita sudah makan, kita sudah berglori bagi nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, sama-sama sekarang kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, amin. Katakan samping kananmu, persiapkan dirimu untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya pernah bertemu hambanya dari tempat ini, yaitu Bapak Pendeta Rudi di sana, dan itu ada yel-yelnya, saya tahu ya, yang RPPI itu. Saya mau mendengar dulu. Tahu ya Bapak Ibu? Amin. Ya. Haleluya. Saya jemput untuk semuanya mungkin berdiri lagi. Oke. Puji nama Tuhan. Siap ya? RPPI. Haleluya. Sekali lagi. RPPI. Kurang keras. Sekali lagi. RPPI. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan yang diberikan ini adalah satu anugerah yang terbesar dari Tuhan. Amin. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang yang luar biasa. Amin. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Amin. Ada yang sini yang tidak dipakai Tuhan? Semua dipakai Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, artinya ada kuasa. Amin. Ada kuasa dalam pribadi saya dan Bapak Saudara. Oleh sebab itu ketika kita mau melangkah di dalam Tuhan, kita mau melangkah di dalam pengiringan kita di dalam Tuhan, ada kesiapan hati, ada pemberian diri yang tulus untuk Tuhan. Amin.
Saya dan percaya kita tidak setengah-setengah untuk mengikuti Tuhan. Amin. Haleluya. Tetapi kita memberi sepenuhnya hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Bukan hanya sekolah Alkitab saja yang dipakai Tuhan, tetapi orang-orang yang tidak sekolah Alkitab ketika dia percaya Tuhan, dia dipakai luar biasa juga untuk Tuhan. Haleluya. Ya, saya percaya itu. Ada banyak orang-orang yang dia tidak sekolah teologi, dia tidak sekolah Alkitab, tetapi dia sangat luar biasa juga dipakai Tuhan. Karena apa? Karena ada kerinduan. Amin. Karena ada kerinduan. Setiap orang yang rindu akan Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan dalam dirinya. Amin. Sekali lagi saya katakan, setiap orang yang rindu akan Tuhan, pasti ada tuntunan yang daripada Tuhan. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang ke-4. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Yang sudah dapat katakan saya sudah dapat. Belum semua. Katakan lagi. Sudah dapat katakan saya sudah dapat. Sudah dapat, amin. Haleluya. Kita akan membacakannya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam sukacitamu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah di dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan perbuatan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Katakan amin. Ya. Ada yang sini yang tidak mengenal Timotius? Semua mengenal Timotius, amin. Karena percaya semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini semuanya rajin membaca Alkitab, amin. Siapa di sini yang membaca Alkitab? 1 hari 5 pasal? Tidak ada. 10 pasal 1 hari? Oh, saya kembali ke rendah. Yang 2 pasal. Tidak ada lagi. Oh, tidak baca Alkitab tetapi tahu Timotius. Amin. Karena saya kena percaya meskipun kita tidak membaca Alkitab, tetapi kita menjadi pendengar dan pelakunya firman. Amin. Tetapi harus kembali lagi, harus rajin baca Alkitab. Amin. Karena firmanlah yang menuntun kehidupan kita. Ya. Firman mengatakan bahwa firman adalah terang bagi jalan. Ketika orang yang tidak menaruh kehidupannya di atas firman, hidupnya akan tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Hidup tetapi hidup maunya kita sendiri. Tetapi saya mau katakan bahwa hidup kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Harus memprioritaskan Tuhan. Kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan saya dan Bapak Saudara, maka kehidupan kita akan melenceng. Kehidupan kita tidak akan terarah. Kehidupan kita akan kacau balau. Karena apa? Tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Semua orang yang ada di muka bumi ini, meskipun mereka hidup, tetapi ketika mereka tidak hidup di dalam anugerahnya Tuhan, mereka tidak mengandalkan Tuhan, cepat atau lambat mereka akan mengalami kesengsaraan. Buah, kalau kita lihat itu memang baik kalau kita petik. Tetapi kalau buah itu kita biarkan, lama-lama akan busuk. Memang kelihatannya enak, baik, sedap dilihat. Tetapi lama-lama kita tidak mempergunakan buah itu yang ada dalam diri kita, itu lama-lama akan busuk. Perlahan-lahan.
Jangan kita menganggap remeh waktu yang ada. Amin. Jangan kita menganggap remeh waktu yang ada. Orang-orang mengatakan bahwa waktu adalah uang. Amin. Waktu adalah uang. Kalau waktu kita terus serahkan kepada Tuhan, kehidupan kita di dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, maka terlaksanakanlah yang akan kita laksanakan. Amin. Termasuk masa depan kita. Amin. Termasuk masa depan kita. Ya, tema saya pada malam hari ini adalah karaktermu yang menentukan masa depanmu. Katakan amin. Katakan samping kananmu, karaktermu yang menentukan masa depanmu. Ya. Karaktermu lah yang menentukan masa depanmu. Kalau karaktermu tidak seperti karakternya Kristus, maka hidupmu akan tidak seimbang di dalam pengiramu dalam Tuhan. Karena karakterlah yang penting. Engkau melayani Tuhan, engkau dipakai luar biasa oleh Tuhan, tetapi karaktermu tidak diiringi dengan kerohanianmu, maka engkau akan pincang. Seperti ini karaktermu, kerohanianmu. Tapi kalau tidak diiringi oleh kerohanianmu, makanya engkau akan timpang seperti ini. Haleluya. Tetapi ketika engkau sertai kerohanianmu dengan karaktermu, dan itu berjalan bersama-sama, maka luruslah jalanmu. Amin. Ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat latar belakang dari Timotius ini, bagaimana ini dia adalah siapa? Ada yang tahu siapa Timotius ini? Siapa? Anak rohaninya Paulus. Anak rohaninya Paulus. Ya. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius karena pada waktu itu Timotius akan menghadapi apa? Kalau kita membaca pengajar-pengajar yang sesat. Ya. Kalau kita menarik kembali di dalam kehidupan kita pada saat hari ini, apa pengajar-pengajar yang sesat? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa itu pengajaran-pengajaran sesat? Ya. Pengajaran-pengajaran yang tidak menyertai Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah pengajaran-pengajaran sesat. Dia hanya mementingkan egonya sendiri. Dia merasa bahwa, oh saya yang bisa. Tanpa Tuhan pun saya berjalan. Tanpa Tuhan pun saya bisa berpikir. Tanpa Tuhan pun saya bisa melangkah. Itulah ajaran yang sesat. Masih ada egois di dalam pribadinya. Dia tidak menyadari bahwa kehidupannya itu karena kasih karunia Tuhan. Ya. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, saudaraku yang terkasih, kita tidak ada di tempat ini. Ya. Sebelumnya ketika Adam dan Hawa tidak mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, tidak ada manusia. Itu karena inisiatifnya Tuhan, bukan inisiatifnya manusia. Itu karena inisiatifnya Allah, bukan inisiatifnya manusia. Maka ketika kita menganggap remeh anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita tidak hidup di dalam jalurnya Tuhan, kita malah berfoya-foya di dalam dunia ini, tidak memberikan kesempatan untuk hidup kita terus memacu diri kita untuk terus hidup lebih baik, melainkan hanya melihat hal-hal yang duniawi, keinginan-keinginan daging lah yang diprioritaskannya. Firman mengatakan ketika engkau hidup di dalam keinginan daging, maka kehidupanmu akan sesat. Ya, haleluya. Ketika hidupmu disertai oleh keinginan dagingmu, tidak disertai oleh keinginan roh, maka akan sesatlah hidupmu. Tetapi saya mau katakan kita semua di tempat ini dikuasai oleh keinginan roh, amin. Roh lah yang menuntun kita, amin. Kalau roh yang tidak menuntun kita, tidak ada kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, haleluya. Maka karena ada Roh Kudus lah yang menuntun kita sehingga kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, amin. Bapak Saudara, ada hal-hal yang penting yang saya akan bagikan pada malam hari ini. Paling kita 4 jam.
besok kita baru pulang. Haleluya. Tidak ya. Haleluya. Ya. Bapak dan Saudara, banyak hal yang saya alami di dalam pengiringan saya dengan Tuhan. Berbicara tentang panggilan, bagaimana kehidupan saya memang diproses oleh Tuhan sangat dahsyat. Apalagi sudah menerima Tuhan. Sebelum saya menerima Tuhan, saya sudah diproses luar biasa. Ketika saya mengenal Tuhan, lebih lagi proses itu nyata dalam kehidupan saya. Untuk apa? Untuk menguji iman saya. Kalau saya tidak mengalami proses dalam hidup saya tidak akan memacu diri saya. Saya akan berdiam di angka 1. Saya tidak akan pergi ke angka 2. Karena apa? Tidak ada pengujian dalam diri saya. Ya. Tetapi ketika proses itu ada dalam kehidupan kita, jangan kita memikir pikiran yang negatif. Tuhan jahat. Seringkali anak muda di dalam gereja-gereja yang saya nilai bahwa ketika mereka mengalami yang namanya proses kehidupan, mereka menyalahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan ini jahat, Tuhan tidak baik. Kenapa hal ini harus terjadi? Tuhan, kenapa dia putusin saya Tuhan? Saya kan cantik Tuhan. Tuhan saya kan ganteng. Kurang apa saya Tuhan? Kupanggil sayangnya dia Tuhan. Kupanggil cintanya dia Tuhan. Tetapi kenapa dia putusin saya? Kurang baik apa saya coba Tuhan? Semuanya saya kasih. Tinggal nikah aja. Tetapi dia meninggalkan saya. Dia pilih perempuan lain. Dia pilih laki-laki yang lain. Salahkan Tuhan. Padahal yang salah siapa? Ya, jawaban yang benar. Haleluya. Salah kita sendiri. Karena apa? Memprioritaskan manusia. Ya. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita lebih mengutamakan manusia, kita lebih mengandalkan manusia dalam kehidupan kita, kita lebih memprioritaskan pacar kita, maka kehidupan kita tidak akan baik. Karakter kita akan gobrok. Karakter kita tidak akan maksimal untuk melayani Tuhan. Amin. Karena tujuan kita diciptakan untuk apa? Melayani Tuhan. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Pekerjaan itu hanya sampingan. Tetapi tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Tujuan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk terus datang dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Tuhan di atas itu sunyi. Malaikat pemuji penyembah dia sudah dilempar. Sudah tidak ada yang memuji nama Tuhan di atas sana. Maka kitalah yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemuji dan penyembah dia. Kitalah, saya yang dipersiapkan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dipersiapkan Tuhan. Untuk satu tujuan yang mulia. Amin. Itu satu anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan. Ketika kita tidak menghargai anugerah itu, ketika kita tidak menghargai kasih Tuhan itu, maka tidak ada kemaksimalan dalam hidup kita. Maka tidak ada pemacuan diri atas kehidupan kita. Amin. Saya yakin dan percaya kita di tempat ini mau bertumbuh. Amin. Coba tanya samping kananmu, mau bertumbuh gak? Mau bertumbuh, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika pelayanan Timotius, ketika dia mau menghadapi pengajaran-pengajaran sesat, Paulus mengingatkan dia. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar apa? Di dalam pengiringan dia harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Ketika dia mengandalkan Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan menuntun kehidupannya. Ketika dia menuntun kehidupannya, tidak ada keraguan lagi di dalam diri Timotius. Bukan hanya kepada Timotius saja kebenaran firman Tuhan ini, tetapi untuk kita semua, amin. Ketika kita disertai oleh Tuhan, meskipun kita muda, ada yang sudah 30-an di sini? Tidak ada ya? Semua masih muda, amin. Amin. Masih cantik dan ganteng kok. Ya. Oleh sebab itu, meskipun kita muda,
Paulus menasihat kepada Timotius bahwa ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Amin. Jangan orang melihat kita bahwa umur kita masih 18 tahun, 17 tahun. Ketika kita setia melayani Tuhan, Tuhan katakan apa? Jadilah teladan. Amin. Sehingga orang tidak memandang sebelah mata atas dirimu. Ketika saya belum mengenal Tuhan, saya dipandang rendah oleh dunia ini. Saya dipandang tidak ada apa-apanya di dunia ini. Karena apa? Perjalanan kehidupan saya tidak mengandalkan Tuhan. Keluarga saya memang semuanya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Yesus itu ada. Saya dari kecil udah diajarkan untuk baca Alkitab. Tetapi harus baca Alkitab, ngerokok dulu dikit di luar, amin. Itu kehidupan saya dulu. Keinginan daging yang saya prioritaskan. Bukan maunya Tuhan, tetapi keinginan daging. Oleh sebab itu, ketika kita mengutamakan keinginan daging, yang saya katakan tadi apa? Maka sesatlah hidup kita. Maka tidak terarahlah hidup kita. Yang maunya Tuhan dalam kehidupan kita, kita melayani Tuhan, kita menyampaikan apa yang mau menjadi isi hatinya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau diperbaharui, belikanlah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Sekian perjalanan malam hari ini kita akan lagi berjumpa pribadi dengan Tuhan. Amin. Berikan hatimu untuk datang dalam hadirat Tuhan. Jangan setengah-setengah. Dengar Bapak Ibu, Tuhan tidak setengah-setengah memberikan nafasnya dalam kehidupanmu. Tuhan tidak setengah-setengah untuk menolong kehidupanmu. Kalau dia setengah-setengah, setengah badanmu terpisah, tanganmu di ujung sana, tangan kirimu di ujung sana. Itu kalau dia setengah-setengah menciptakanmu. Matamu sebelah tidak ada, tidak lengkap. Maka ketika Tuhan memberikan full powernya di dalam kehidupan kita untuk dia terus setia dalam kehidupan kita, maka kembalilah untuk setia kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah, tetapi sepenuhnya hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Amin. Persembahan yang benar adalah memberikan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya kaki, bukan hanya tangan, tetapi dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ada beberapa poin yang penting di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, ketika kita ingin karakter kita baik untuk satu tujuan, yaitu masa depan kita yang baik, yang pertama kita harus menjaga yang namanya perkataan kita. Amin. Katakan perkataan kita. Kalau kita tidak menjaga perkataan kita, cara cakap kita, cara berbicara kita, maka kita akan mengalami yang namanya bocor urapan. Amin. Kita akan mengalami yang namanya bocor urapan. Urapan Allah sudah tertampung dalam pribadi kita, sudah mau full dalam pribadi kita, tetapi kita satu kata saja tidak memberkati orang. Satu kalimat saja kita tidak membangun satu dengan yang lain, maka urapan itu akan bocor. Kalau urapan bocor, apa yang terjadi? Kalau urapan yang bocor, apa yang terjadi? Kita tidak akan menjadi dampak bagi sesama kita. Kalau urapan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan mengimpartasikan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita GPI, amin. Haleluya. Pengajaran tetap, amin. Pengajaran tentang kuasa Roh Kudus itu tidak bisa digantikan. Amin. Yang namanya gereja GPI adalah satu tujuan untuk membagikan kuasa Roh Kudus bagi seluruh umat manusia. Injilnya Allah, firman-Nya Tuhan. Maka ketika kita regenerasinya GPI, amin. Kita adalah generasi GPI. Atau ada yang mau pindah gereja di sini? Ada?
Tidak, jangan dukakan hati Bapak Ibu Gembalamu, amin. Sayangi mereka, haleluya. Karena mereka sangat mengasihi kalian, amin. Saya yakin dan percaya itu. Tidak ada pemimpin yang tidak mengasihi umatnya, amin. Yesus aja mengasihi semua manusia. Apalagi Bapak Ibu Gembala kita, kakak rohani kita. Ya, mereka pasti mengasihi kita, amin. Ketika kita menjaga perkataan kita di dalam kita berteman, di dalam organisasi, maka pemakaian Tuhan itu akan bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi berkat di dalam sesama kita. Ya. Kita tanpa berbicara pun, orang hanya melihat muka kita, itu ada kemuliaan Tuhan. Ada pancaran kasihnya Tuhan dalam muka saya dan Bapak Saudara, maka orang itu akan terberkati. Tanpa kita ngomong pun, tanpa kita berbicara pun tentang akan Tuhan, sudah terpancar terlebih dahulu kemuliaan itu. Karena apa? Kita menjaga segala sesuatu dalam kehidupan kita, di dalam perkataan kita terlebih dahulu. Kita menjaga itu, maka urapan yang daripada Allah itu turun. Amin. Ada yang sudah tidak mau urapan Allah? Semuanya mau, amin. Karena itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan. Haleluya. Poin yang kedua adalah di dalam karakter yang baik, dalam pengiringan kita dalam Tuhan, kita harus menjaga tingkah laku kita. Katakan tingkah laku. Apa sih yang berbicara tentang tingkah laku? Apa tingkah laku Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tingkah laku? Tahu semua ya? Ya. Tingkah laku adalah sikap kita atau perilaku kita. Sikap kita di dalam Tuhan seperti apa? Sikap kita di dalam keluarga seperti apa? Sikap kita kepada sesama kita seperti apa? Tingkah laku kita seperti apa kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara? Tingkah laku kita seperti apa di dalam organisasi? Tingkah laku kita seperti apa dalam pekerjaan? Perilaku kita seperti apa? Segala sesuatu di dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ketika tingkah laku, sikap kita, perilaku kita baik di dalam Tuhan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Tuhan tidak membuat engkau gagal. Karena apa? Sikapmu baik di dalam Tuhan. Tingkah lakumu baik di dalam Tuhan. Perilakumu baik di dalam Tuhan. Amin. Ketika semuanya itu baik dipandang Tuhan, jangan engkau pernah ragu dengan hidupmu. Karena apa? Tuhan pasti menolong. Ya. Kalau sikapmu tidak baik dengan Tuhan, hubunganmu tidak baik dengan Tuhan, meskipun engkau menangis air matamu keluar darah, Tuhan pun tidak akan menjawab. Karena apa? Sikapmu aja tidak baik kepada Tuhan. Ya. Tuhan tidak mau menjawab, tapi Tuhan mengundur waktu sampai engkau siap. Amin. Bangsa Mesir bisa 40 hari mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi kenapa bisa jadi 400 tahun? 40 tahun. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak taat di dalam Tuhan. Mereka mengeluh. Hubungan mereka dengan Tuhan kacau balau. Apakah kita mau menjadi seperti orang-orang Israel di tanah Mesir? Tidak mau kan? Maka oleh sebab itu, ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Engkau pun tanpa meminta apa yang engkau inginkan di dalam pribadimu, tanpa engkau minta pun Tuhan sudah sediakan. Tapi Tuhan mau tunggu waktu.
Apakah dia berikan yang engkau mau itu engkau sudah siap? Contohnya engkau minta mobil kepada Tuhan, tapi engkau tidak tahu nyetir. Masa Tuhan berikan? Kau tabraklah rumah sakit itu. Hah? Kau tabrak masuk rumah sakit. Masih mendingan kalau tabrak motornya. Kalau masuk dalam ICU, satu kali mobilnya, mobilnya juga masuk rumah sakit. Hah? Haleluya. Masa Tuhan memberikan yang engkau tidak bisa? Tuhan berikan segala sesuatu itu, dia lihat dulu, engkau siap enggak untuk menerimanya? Engkau siap enggak untuk menerimanya? Engkau mau hidupmu berhasil, engkau minta sama Tuhan, Tuhan hidupku mau berhasil. Tetapi engkau malah malasan, engkau tidur di kamarmu. Engkau meratapi handphone itu dengan Facebook, Instagram. Engkau hanya di depan kaca. Pegang pipi kanan, pegang pipi kiri. Mau sukses, tapi tidak ada tindakan. Tapi tidak ada langkah di dalamnya. Apakah itu engkau minta sama Tuhan engkau mau sukses? Meskipun engkau minta, seperti saya katakan, biarpun engkau nangis sampai air matamu keluar darah, tapi engkau tidak ada tindakan di dalamnya, itu tidak akan engkau dapat. Itu tidak engkau dapat. Engkau mau hidupmu sukses, tetapi engkau bermalasan dalam hidupmu, engkau tidak akan mengalami kesuksesan dalam pribadimu. Engkau tidak akan mengalami kesuksesan dalam pribadimu. Engkau mau pintar, tapi engkau tidak belajar. Engkau tidak pacu diri. Engkau mau main musik sampai bisa seperti orang Ecak Sumantri, orang Indisi, orang-orang yang hebat melayani Tuhan di dalam bidang musik. Tetapi petik gitar pun engkau tidak mau. Mulai dari hal kecil, amin. Mulai dari hal kecil. Kalau kita setia dengan hal kecil, perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada tindakan, ada kerinduan. Kita mau diubahkan oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau hidup di dalam maunya Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan, tetapi kita masih hidup dalam keinginan daging. Tidak akan. Kita tidak akan dipakai Tuhan. Makalah milikilah kerendahan hati itu, amin. Miliki tindakan itu. Tindakanlah yang perlu. Kemauan, kerinduan itulah yang perlu. Amin. Haleluya. Ya, poin selanjutnya adalah ketika hidup kita, karakter kita baik di dalam Tuhan, kita harus mempunyai yang namanya kasih. Loh ya, ini penting, sangat penting di dalam kehidupan kita. Punyailah kasih, amin. Katakan samping kananmu, aku mengasihimu. Dengan tulus hati, di dalam dasar hatimu engkau katakan samping kananmu, aku mengasihimu. Perlu sebutkan namanya, coba. Aku mengasihimu, coba katakan samping kananmu. Oh, tulus, amin. Aku mengasihimu. Karena itulah yang terpenting dalam kehidupan, kasih. Haleluya. Kalau tidak ada kasih, seperti dari awal saya katakan, ketika tidak mempunyai kasih, kita tidak ada sampai saat hari ini. Kalau tidak ada kasih, kita tidak ada sampai saat hari ini. Kita hidup cuma karena kasih. Kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan. Kalau tidak ada kasih dalam Tuhan, maka kita tidak ada sampai saat hari ini. Hidup kita sudah kacau balau. Entah hidup kita sudah jadi apa di luar sana. Kalau tidak mempunyai kasihnya, kalau Tuhan tidak mempunyai kasih, bersyukur kita ada di tempat ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu adalah kasih anugerah Tuhan yang sudah memberikan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itu harus kita hargai. Amin.
Dan itu harus kita hargai. Dan milikilah kasih itu dalam pribadimu. Amin. Mililah kasih itu dalam pribadimu. Ketika engkau memiliki kasih dalam pribadimu, kasih Yesus engkau pacarkan bagi sesamamu, maka sesamamu jangan engkau menuntut dia untuk mengasihi. Tanpa engkau tuntut pun dia sudah mengasihimu. Karena apa? Ada kasih di dalammu. Amin. Jangan menuntut sesuatu dari sesamamu, dari siapapun. Tetapi kalau engkau tidak melakukan apa yang kau mau dari sesamamu, jangan harap orang yang di sampingmu itu akan mengasihimu. Karena apa? Dirimu tidak mempunyai kasih untuk dia. Ngapain dia harus mengasihimu kalau engkau tidak mempunyai kasih? Tetapi ketika engkau mengasihi, tanpa engkau menuntut pun dalam pribadinya, dia sudah mengasihimu. Katakan amin. Ya, kita harus memiliki kasih itu. Cinta itu, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, itulah bukti cintanya Tuhan. Amin. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib menebus dosa saya dan saudara, itu adalah bentuk kasihnya Tuhan. Haleluya. Itu bentuk kasihnya Tuhan. Berbicara tentang kasih, itu saya katakan itu hal kecil yang tadi. Kalau kau berbicara tentang hal besar di dalam kasih, seperti Yesus memberikan nyawa bagi setiap manusia. Apa kau rela memberikan nyawamu bagi pasanganmu? Apakah kau rela memberikan nyawamu bagi sahabat-sahabatmu? Terlebih penting, terlebih penting, engkau mengasihi musuhmu. Haleluya. Engkau di bawah satu titik di mana engkau mengasihi musuhmu. Di situ engkau akan merasakan bagaimana lawatan Tuhan yang sangat luar biasa terjadi. Karena apa? Dengan kasih itulah membentuk segala sesuatu. Firman Tuhan bilang apa? Engkau pun berbahasa roh, engkau berpenglihatan, karuniamu Tuhan sudah berikan banyak. Tetapi ketika engkau tidak mempunyai kasih, seperti apa? Sia-sialah semuanya. Karena apa? Yang terpenting di dalam semua kehidupan kita adalah kasih. Amin. Adalah kasih. Kalau kita hanya mengasihi sesama kita, yang orang-orang yang sudah mengasihi kita, itu hanya level kecil. Kita mengasihi orang yang sudah mengasihi kita. Tetapi hal yang luar biasa, kita dibawa di mana, di titik kita mengasihi orang yang kita tidak sukai. Orang yang tidak kita sukai, ada perubahan hidup dalam pribadi saya dan saudara untuk mengasihi musuhmu. Tuhan akan bekerja penuh sepenuhnya atas kehidupanmu. Lawatan Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Karena ada kasih di dalamnya. Karena ada kasih di dalamnya. Haleluya. Milih kasih itu. Amin. Katakan sekali lagi, aku mengasihimu. Amin. Sama, aku juga mengasihi kalian. Amin. Haleluya. Kasih di dalam Tuhan. Kasih di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita ingin dipulihkan, maka milihlah kasih itu. Ketika kita ingin diperbaharui oleh Tuhan, milihlah kasih itu. Kalau kita ingin memacu diri kita, milihlah kasih itu. Amin. Jangan main-main dengan Tuhan. Haleluya. Jangan main-main dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak main-main dengan kita. Haleluya. Hal ini saya tegaskan karena Tuhan tidak pernah main-main dengan saya dan saudara. Ya, kita camkan baik ini, Tuhan tidak pernah main-main dengan saya dan saudara. Oleh sebab itu jangan kita main-main dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan mempunyai kasih yang sungguh luar biasa. Tetapi kalau kita main-main di dalamnya, dia bisa marah juga. Ada batas kesabaran Tuhan. Amin. Kasih karunia itu besar dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita main-main dalam kasih karunia itu, kita sudah tahu hal itu jahat. Hal itu tidak baik di mata Tuhan. Contohnya kita tidak mempunyai kasih.
Dan kita tahu bahwa memiliki kasih itu sangat penting dan kita tidak melakukan. Bukan hanya dari perkataan kita mengasihi. Banyak orang yang mengatakan saya mengasihi dia, saya mencintainya. Padahal semuanya bohong. Padahal semuanya bohong. Yang Tuhan inginkan bukan dari perkataanmu kamu berbicara kasih. Bukan dari ucapanmu, tetapi dari tindakanmu. Menerapkan kasih itu. Amin. Menjadi pelakunya firman adalah engkau mengasihi sesamamu. Ya, itu hal kecil. Satu saja firman yang engkau hidupi, engkau lakukan, itu sudah sangat luar biasa. Amin. Firman apa? Kasih. Ketika engkau mengasihi sampai di titik di mana musuhmu yang engkau kasihi, maka hidupmu akan terarah di dalam Tuhan. Amin. Poin yang terakhir, haleluya. Setengah jam lagi nggak apa-apa kan? Haleluya. Poin yang terakhir adalah menjaga kesucian di dalam hati dan pikiran dan seluruh kehidupan kita dalam Tuhan. Amin. Menjaga kesucian hati itu sangat perlu, sangat penting. Ketika kita tidak mengalami kesucian dalam kehidupan kita, ada titik sedikit saja yang bukan maunya Tuhan dalam hati saya dan ibu saudara. Ketidakmaksimalan kita mengiringi Tuhan, maka kehidupan kita akan apa ibu saudara? Ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika kita tidak mempunyai kemurnian? Ketika kita tidak mempunyai kemurnian, ketika kita tidak mempunyai ketulusan di dalam Tuhan, segala sesuatu yang kau harapkan itu tidak akan nyata. Ya? Segala sesuatu yang kau harapkan itu tidak ada. Engkau hanya bermimpi saja. Engkau hanya berimajinasi saja. Karena apa? Tidak ada kemurnian, tidak ada kesucian dalam pribadimu. Yang Tuhan inginkan adalah sepenuh hidupmu mempunyai nama kemurnian hati. Amin. Berbicara tentang kemurnian hati adalah bicara tentang ketulusan. Haleluya. Bicara tentang ketulusan. Saya kira dan percaya banyak orang yang berkhotbah tentang hal ini. Tetapi saya kira dan percaya pada hari ini ada satu hal yang akan kita terima. Haleluya. Yang kita tangkap, ada yang kita tangkap. Haleluya. Kalau kita tidak menangkap sesuatu dari isi hatinya Tuhan, betapa menyesalnya hidup kita. Ya. Maka tangkap sesuatu dari Tuhan. Amin. Bukan tangkap sesuatu dari saya, tetapi dari Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Saya berdiri, saya bisa berbicara, semuanya karena kasih anugerah Tuhan, karena kekuatannya Tuhan. Kalau saya hanya berpikir dengan pikiran saya sendiri, bahwa saya kuat karena diri saya sendiri, bisa-bisa saya dipanggil Tuhan malam ini. Ya. Karena apa? Saya mementingkan ego itu hanya diri saya. Saya tidak mau seperti itu. Saya mau libatkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan saya. Saya mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan saya. Kemurnian kehidupan saya karena Tuhan. Pandanglah Tuhan, amin. Pandanglah Tuhan. Katakan samping kananmu, pandang Tuhan. Pandanglah Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya jemput untuk pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa ketika masa depan kita mau baik di dalam Tuhan, masa depan kita maunya kita cerah,
Mari kita andalkan Tuhan, kita prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari engkau tutup matamu. Jangan engkau memandang bahwa engkau tidak ada apa-apanya. Jangan engkau memandang bahwa engkau tidak bisa apa-apa. Tetapi engkau tanamkan dalam pribadimu, ketika saya memberikan sepenuh hidup saya kepada Tuhan, maka kehidupan saya akan terarah. Engkau imani, karena janji Tuhan itu nyata atas pribadimu. Jangan engkau pernah takut akan masa depanmu. Jangan engkau pernah takut akan kehidupanmu. Ketika engkau mengandalkan Tuhan di dalamnya, segala sesuatu Tuhan pasti sediakan. Segala sesuatu pasti Tuhan genapi. Tuhan akan membuat masa depanmu cerah. Tuhan akan membuat masa depanmu indah. Karena Tuhan tahu siapa yang mempunyai ketulusan hati itu. Kami bersyukur Tuhan. Kehidupan kami musrahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami melangkah di dalam Tuhan, segala sesuatu Engkau akan bukakan Tuhan. Meskipun kami melihat itu sulit dalam pandangan kami, tetapi tidak ada yang sulit di dalam Tuhan. Syaralabatakana yalabaya syanaralabah. Ralabatakana yalabalabah. Syaralabalabatakana yalabalabah. Syaralabatakana. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pastikan malam hari ini engkau mendapat sesuatu dari Tuhan. Engkau datang dalam hadirat Tuhan, engkau tangkap sesuatu dari Tuhan. Karena ada suatu pekerjaan yang Tuhan akan percayakan dalam pribadimu. Ada sesuatu hal yang dahsyat yang Tuhan akan taruhkan atas pribadimu. Mari persiapkan hatimu. Engkau luangkan hatimu untuk Tuhan. Jangan engkau memandang pekerjaanmu. Jangan engkau memandang hal yang bukan yang daripada Tuhan. Tetapi mana engkau memandang Tuhan yang menjadi sumber kekuatanmu. Syaralabat akan ayalabalabalabalabala. Syaralabat akan ayalabalabalabalabala. Syaralabat akan ayalabalabalabalabala. Syaralabat akan ayalabayashat akaralabalabalabalabala. Syaralabalabalabalabalabatakana yaralabayashit ikiribidibidi yalabalabalabalabalabalabala. Uriyalabalabalabayalayashit akana yalabayashir. Lord, Lord, oh, ribidibidibidi yalabayashit yaralabalabalabalabala. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Syaralabalabalabalabala. Oh, naikkan setiap ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak. Mengalir urapan-Mu ya Bapa, mengalir urapan-Mu ya Yesus. Oh, mujizat terjadi. Oh,
Bapa, kami mau mengasihi-Mu ya Yesus. Kami mau memberikan hati kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Kami sadar ya Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami percaya Tuhan, kami pegang janji-Mu yang nyata, bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengasihi-Mu lebih lagi ya Bapa. Ajarkan kami terus Tuhan, untuk terus berharap kepada-Mu ya Bapa, untuk terus mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Meskipun ada segala sesuatu kesalahan yang kami lakukan ya Bapa, tetapi kami percaya ketika kami datang meminta ampun kepada-Mu ya Tuhan, Engkau sudah ampuni kami ya Bapa. Kasih-Mu sudah melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Engkau taruh tangan kananmu di dada. Saat hari ini Engkau berdoa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan taruhkan dalam hatimu, apa yang menjadi kerinduanmu di dalam Tuhan, Engkau doakan itu di dalam Tuhan. Engkau doakan itu. Jangan dulu engkau memandang bukan yang daripada Tuhan. Engkau pandang Tuhan dulu. Engkau pandangan Tuhan. Pandanglah Tuhan dalam kehidupan. Syaralabat akan ayalabalabala. Uri alabat akan abalabala. Syiribidi alabala. Ini anak-anakmu ya Tuhan. Ini kami ya Bapa. Syaralabat akan ayalabalabala yasyat akan ayalabalabala. Oh, ribidi alabalabala yasyat akan ayalabalabala. Oh, ribidi alabayasyit ikaralabalabala. Oh, ribidi alabayasyat akan alabalabala. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau zaman kasih-Mu melingkupi hati kami ya Bapa. Kami tak sendirian lagi ya Tuhan. Kami tak sendirian lagi untuk berjalan ya Tuhan. Kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kami mempunyai Bapa seperti Engkau. Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang melindungi kehidupan kami. Oh, ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab setiap pergumulan kami. Setiap doa yang kami panjatkan kepadamu, Engkau Tuhan yang memperhitungkan semuanya Tuhan. Kami percaya kami tidak sendirian lagi, tetapi kami mau berjalan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
mujizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, karena salibmu, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, karena salibmu kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu yang bekerja di malam ini bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu. Kami boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu. Kami percaya Tuhan, semua baik adanya. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan kepadamu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mau menjadikan-Mu sebagai prioritas utama bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi padamu Tuhan. Di malam hari ini kami bersyukur Tuhan kalau Engkau boleh layakkan kami di tempat ini untuk berkumpul dan memuji dan bersorak-sorai nama-Mu. Ini tangan-tangan kami, berkati tangan kami yang akan memberi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Oh, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya.
persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Kita sudah tiba di ujung ibadah. Dan nanti di akhir pujian saya mengundang Ibu Gembala boleh menutup kita di dalam doa. Kita akan menyanyikan satu pujian. Doa ya Bes. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiranya haleluya Yesus, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya undang Ibu Gembala untuk menutup kita dalam doa. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, Allah yang berkuasa di tempat maha tinggi. Sungguh malam hari ini kami mengucap syukur, sukacita surga boleh kami rasakan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sudah bekerja atas setiap pribadi kami, lepas pribadi. Dan ketika kuasa Roh Kudus bekerja mampu memulihkan kami, menyembuhkan kami, bahkan membukakan setiap pintu-pintu di mana kami boleh mengalami keberkatan, kesuksesan, dan keberhasilan di dalam Engkau. Kami mau menyerahkan Tuhan teruna-terunamu, kuasa urapan-Mu terus nyata, kemanapun mereka melangkah, dimanapun mereka berada. Kuasa darah-Mu terus melindungi, memproteksi, menjauhkan dari segala hal yang di luar kebenaran firman-Mu. Tetapi mereka sungguh memiliki roh takut akan Tuhan dan memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pula memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau terus mengurapi hamba-Mu, semakin hari semakin heran, dan kuasa-Mu terus nyata menyertai, tanda heran mujizat nyata Tuhan. Dan kami percaya Kau akan pakai lebih lagi untuk memulihkan banyak orang-orang muda, orang-orang tua. Anak-anak kecil boleh dipulihkan melalui pelayanan hamba-Mu ini. Juga kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani worship leader, pemain musik, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu semua, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau pulang, biarlah kuasa-Mu terus nyata melindungi, memberkati, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan terus nyata atas setiap pribadi kami, sehingga dalam keluarga kami, sekolah kami, tempat kerja kami, kuasa-Mu terus memberkati kami, memancarkan kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu. Kalau demikian kita akan pulang bersama-sama membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi penebus untuk setiap dosa kita. Dan kuasa Roh Kudus yang menyertai memimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya, yaitu harinya Maranatha. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. RPPI masih semangat? Tuhan Yesus memberkati.